San All I. Nama lu kan Aji Sumardani kan? Iya. Sejak kapan lu jadi Dani komedi? Sejak kapan lu ngerasa lucu gitu? Sebenarnya bukan ngerasa lucu, tak. Komedi itu ya orang balik lagi ya, apa namanya, menilainya lah ya. Gue komedi itu karena gue suka, bukan karena gue lucu, bukan. Gitu. Jadi gue ambilin komedi. Dani yang suka komedi, kayaknya kepanjangan kalau Dani yang suka komedi. Jadi Dani komedi. Tapi kan persepsi orang jadi beda. Iya, nggak apa-apa sih kalau nggak gue lucu. Tapi lu secara mimik udah lucu, Ji. Karena gue tahu banget, lu secara bawaan udah lucu. Kalau gue nggak bisa, mau ngelucu apapun, joke apapun, nggak akan bisa lucu Nggak kena di gitu ya. tangan gue, nggak bakal bisa. Kecuali kalau bener-bener gue ini ya, gue latih, gue tulis itu bisa. Tapi kalau yang spontan gitu, udah pasti nggak bisa gue. Kalau gue bisa emang tak? Lu bisa spontan. Uhuy. Tinggal lu kembangin sebenarnya. Cuman lingkungan lu nggak di situ kali. Iya, jadi nggak kena ya. Nggak berkembang gitu ya. Iya, harusnya lu tuh gabung sama seniman-seniman gitu loh. Kalau menurut gua sih. Karena kan itu tinggal dilatih sebenarnya. Jadi langkah lu untuk menjadi komedian itu jauh lebih gampang daripada seorang siapa gitu yang kayak gua lah. Gua dari sini nih mesti ngelangkah nih. Kalau lu dari sini, lu tinggal pelajarin dikit udah masuk. Tapi susah tak? Susah gua mau ke sononya. Nggak karena ruang lingkup tadi, balik lagi karena kebutuhan ya. Dan itu tadi yang lo bilang, gua kebutuhannya makin besar karena punya tanggung jawab tadi itu kan. Jadi gua sebenarnya pingin gua ngembangin hobi gua tuh kan. Tapi banyak yang gagal. Nggak, sampai sekarang pun juga banyak yang gagal. Hobi banyak banget gua kerjain ya, dari main skate, main musik, IO, terus apa lagi tuh. Jadi playboy tengik juga udah. Gila, gue dulu ya sampai gue gemesnya ngeliat bakat lu tapi nggak kesalurin ya. Dulu kan lu inget kan tahun 2018, gue sempat nganterin lu ke komunitas Depok kan dulu kan. Iya. Komunitas stand up komedi Depok yang gue sendiri juga belum pernah datang. Gue juga belum pernah tahu. Cuman yang gue denger di TV, di YouTube itu komunitas stand up komedi selalu open untuk siapapun. Iya. Makanya gue ngeliat kayak gitu, gue anterin kan supaya lu coba open mic. Gue waktu itu nunggu sebenarnya perkembangannya. Wah, nih anak berhasil nggak nih? Gue ngarepin lu tiba-tiba muncul di Suci gitu. Bisa lu ceritain nggak pengalaman lu open mic pertama di komunitas stand up comedy Depok khususnya? Gue pas datang sendiri ke sana, gue sengaja duduk sendiri kan. Iya. Sengaja duduk sendiri, MC-nya kan ngebanyol gitu dah. Buang-buang takjil kan. Oh, waktu itu bulan puasa. Dia nanyain gua, wah masnya nih yang baju merah. Gua waktu itu pakai baju merah, belum pakai baju satgas ya. Tapi lo nggak hilang kan? Nggak hilang. Ya kan yang baju merah jangan sampai lolos. Kampret. Ya udah, itu kesempatan pertama gua tuh kenal sama anak-anak mereka. Terus akhirnya lu nyoba? Nyoba gua. Nah itu kenapa lu nggak lanjutin juga, Ji? Karena di situ gua harus ngikutin ininya dia, apa namanya, perkumpulannya dia, gitu. Dan gua nggak pernah, taunya setiap momen aja gua dateng, gitu doang. Misalnya hari Rabu, gua datangnya cuma bisa hari Rabu. Dan itu juga kan malam kan. Terus habis itu? Ya gua mulai tuh pertama tuh apa namanya, di situ mulai dikenal tuh maksudnya bukan terkenal ya. Kenal dulu lah, disuruh datang lagi setiap hari Rabu. Ada open mic, gue datang lagi tiap Rabu. Tapi gue tanya kan, ini apa cuma setiap Rabu doang? Nggak taunya ini apa namanya, banyak ininya tak? Apa namanya, hari-hari di mana harus berkumpul. Nanti di situ kita diajarin caranya nulis, caranya apa sih, istilah-istilahnya ada tuh di situ. Namanya kalau nggak salah kombut ya. Iya, ngombut kayak gitu. Diperuin hal itu dan gua nggak bisa di situ. Jadi ada sekolahnya juga ya. Ada.
Jadinya di situ gua karena balik lagi tanggung jawab. Tapi kan lu bisa nulis di rumah, terus lu coba di hari Rabunya gitu kan. Bisa tak? Gue kerjain itu kan, emang gue kerjain itu waktu itu. Cuman karena gue jarang kumpul sama mereka, feel gue nggak dapet kayak ngerasa asing, teman. Jadi pas gue coba open mic, gue hampir sampai 3-4 kali lah open mic di situ kan. Gue coba sampai ikut kompetisinya juga kan, gue cobain. Di situ gue nggak dapet karena itu tadi nggak gabung gitu loh. Apa yang membuat lu jadi kayak nggak gabung gitu? Jadi di situ suasananya gue garing, garing pas saat naik gitu kan. Padahal udah kenal tapi seolah-olah mereka, gue berpikir sendiri ya, imajinasi gue sendiri gitu kan. Seolah-olah nggak pernah kumpul, nggak pernah apa, open mic doang gitu kan. Gitu bayangan gue, jadinya kayak kecuali kompetisi di situ kan banyak orang-orang dari daerah mana yang nggak tahu. Jadi kita enak aja leluasa gitu kan. Gue misalnya ngaku dari Banten juga kan nggak tahu, wah ada di Banten ikut gitu. Istilahnya kayak gitu. Ibaratnya lu open mic mungkin nggak ada yang perhatiin kali ya. Jadi seolah-olah lu jarang kumpul gitu kan, lu jarang kumpul ngapain gitu kan. Tiap Rebo open mic gitu kan. Jadi syarat open mic sebenarnya harus kumpul dulu gitu kali. Iya, menurut gue itu, menurut gue jadi ngerasa seperti itu karena ngerasa gue dateng cuman just hi, terus nggak sedekat mereka. Bukan karena perbedaan usia aja. Enggak Enggak ya? Enggak, di situ bebas kok. Itu bukannya anak muda semua ya? Ya emang rata-rata anak muda, karena kalau yang tua kan, memang nih bukan ngomongin tua. Mereka balik lagi ke tanggung jawab karena susah buat berkumpul itu tadi. Lu tahu kan kalau masih baraan kayaknya nggak terlalu inilah. Jadi gua nggak bisa nerusin, apalagi ada wabah kayak gini. Oh iya, pandemi. Iya, jadi udah ketutup. Sedangkan harus online, gua ribet lagi di rumah. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut lu tuh ada ini ya, emang harus ngikutin komunitas ya. Kalau nggak dicuekin lah istilahnya. Iya. Merasa seperti dicuekin kali ya. Merasa seperti dicuekin. Akhirnya gue bikin konten sendiri, curhatan kuli itu. Gue banyak bercerita di situ tuh. Iya sih Ji. Kalau gue nganggepnya dulu kan gue sempet pernah ikut nonton tuh. Nonton gitu. Kalau gue ngerasanya karena perbedaan usia kalau gue ya ngerasanya. Ngelihatnya. Ya sama kayak lo. Kayak ngerasa asing aja. Yang pertama sih mungkin karena beda usia. Yang kedua karena emang kita orang baru, kita nggak tahu harus mulai dari mana nih. Iya. Mau kenalan bingung juga cara kenalannya gitu loh. Gitu sih. Tapi penting gak sih kita ngomong ini? Enggak juga. Ya, mereka yang nggak mau tahu ya udahlah ya kan. Lu dikeroyok loh ya, gila lo, komunitasnya gede lo itu. Emang gede, ya mereka bagus ya kan. Tapi kalau udah nggak mau tahu ya udah. Mau kita apain lagi juga nggak bisa. Iya. Tunggu kan gitu, kita minta maaf kalau emang waktunya kita terbatas gitu kan. Maafkan saya. Padahal dalam hati siapa yang nyuekin lo anjing? Iya, gue aja yang underestimate nih. Ya balik lagi, gue ngerasanya ya orang bisa ya karena biasa. Untuk biasa lo harus nyoba. Susah men, bener lah. Lo cobain dah. Stand up itu susah. Bener. Oh, gak bohong. Lo cobain, gue bukannya ini jadi ya udahlah tadi maaf. Stand up itu buat gue emang bener-bener susah. Lo yang belum pernah nyoba, sok lah monggo. Mungkin karena lu nggak pernah nulis kali Ji. Lu tuh tipe-tipe yang spontan kalau gue bilang. Tipe-tipe yang langsung dihajar, langsung balikin gitu, yang tektok gitu. Lawakan jadul. Terus akhirnya lu stop nih sekarang, udah nggak pernah di komunitas lagi? Udah nggak, mungkin gua stop karena tadi gua nggak bisa waktunya, dan buat saat ini gua belum tahu mau ngelarin apa gitu kan. Ya gua makasih nih lo tak ngajak gua kesini nih kan, biar gua bisa ada inspirasi lagi, inspirasi tanpa batas. Batasnya kemana nggak tahu gua. Ya kalau di podcast gue kan balik lagi, gue bikin podcast kan sebenarnya untuk
yang orang biasa-biasa aja kan. Iya. Karena balik lagi kenapa podcast orang biasa ini gue buat, karena menurut gue kehidupan menarik itu bukan dari cuma milik public figure aja. Orang biasa juga punya kehidupan menarik yang kalau kita kulik akhirnya bisa menarik juga gitu loh. Prinsipnya apa ya? Orang biasa juga ada cerita gitu ya. Orang biasa juga ada cerita. Makanya kalau kayak teman-teman yang diundang Ji, terus terang Ji. Gue pernah ngundang kan analis saham. Gue ngundang waktu itu yang pernah main di Java Jazz beberapa kali. Terus makin lama gue makin susah ngundang orang. Tahu nggak alasannya kenapa? Ngeri gue ngeliat tamu-tamu lu, dia bilang gitu. Gue mah bukan apa-apa. Balik lagi Ji. Podcast gue podcast orang biasa. Gitu loh. Jadi ya maksud gue udah tahu gitu loh, ketika gue ngundang orang, gue udah tahu gue mau ngulik apa tentang dia gitu loh. Kalau gue nggak tahu gue mau ngulik apa, gue nggak akan undang gitu. Karena menurut gue kehidupan setiap orang tuh menarik dan berbeda-beda juga. Iya, beda-beda. Makanya kenapa ini gue bikin podcast orang biasa ya, karena gue juga nggak punya kenalan artis. Ada yang luar biasa jadinya. Berat. Tapi kebanyakan artis gagal ya. Gue kira lu ngundang artis. Ada salah satu podcast lu gue tonton, gue kira artis itu. Yang pas episode apa tuh? Yang laki. Gue lupa. Ntar deh kalau gue ingat gue kasih. Biasanya orang nonton podcast gue cuman setengah jalan gitu. Kalau gue sampai habis karena gue sekalian ini nguli. Nyupir. Nonton aja kan ada yang gila, gue ngerasa terhormat loh. Satu orang nonton gue pas nyupir itu. Wah, itu terhormat banget gue. Karena apa? Ya karena gue kenal lo nya, gue kenal, makanya gue tonton. Gue kenal nih orangnya, jadi ada yang gue sedikit gue sombongin gitu. Ya kan? Terus siapa temen lo? Iya, ntar suatu saat gue ada di situ, gue bilang kan gitu. Bener bang, iya. Ntar ada lo tonton dan ntar ada gue. Sekarang ada nih. Gila, pakai satgas. Iya, seragamnya. akhirnya gue buktiin ntar, twing gitu, gue tuh. Loh, gini loh, gue juga senengnya yang apa gue di Induk tuh seperti itu gitu loh. Jadi melihat hal-hal yang baru kayak gini, mereka suka. Apalagi ngerasa temennya ada di tempat, ngeliat tempat kayak gini nih, buat dia tuh sesuatu yang wah. Menurut dia gitu loh. Menurut gue juga ya, sama aja juga gitu. Gak menurut dia doang. Menurut gue gitu. Mungkin gue senengnya hidup gue ini, gue punya banyak temen yang kalau gue bilang tuh punya kemampuan, terus terkenal gitu loh. Buat gue tuh, lo tuh terkenal tak gitu loh. Buat gue bisa ngundang sini kan bukan karena gue nya sebenarnya. Ntar temen gue nonton ini nih, yang dilihat lo nya. Wih, berarti temen lo ini lo ya artis juga ya gitu. Yang dia lihat lu lah anjing, kalau nggak dia mana mau nonton. Dia lihat gue udah biasa tak. Tapi dengan background seperti ini dia kan nganggapnya luar biasa. Anjir lu punya kenalan kayak gitu ya gitu. Jadi bukan gue, karena dia tahu gue supir dengan kuliah. Gitu. Jadi mereka nggak tahu. Ya supir juga bisa punya podcast. Siapapun bisa. Maksudnya bisa ngelakuin ini sih sebenarnya kalau niat sih. Iya. Ini kayak barang-barang ini aja. Semua ini proses berbulan-bulan Ji. Maksud gue proses iseng. Kan gue kerja kan sekarang kan. Iya. Gue kerja, ibaratnya gue ngumpulin tuh botol-botol itu tuh gue ambil dari kantor tuh. Karena kan gak dipakai lagi tuh habis mereka minum tuh. Iya. Gue ambilin botol-botolnya. Iya. Disuruh bawa yang isi satu. Masih ada isinya tuh. Ada itu isinya di bawah, suruh bawa satu, ini yang isi bawahnya gitu. Iya, itu juga lu pernah tuh ngajak gua kan waktu itu yang kayak di kantor tuh ya kan. Apalagi di situ mesti teman-teman gua ngelihat pasti itu sesuatu yang wah kan gitu. Kayaknya anjrit lu bisa ya ke situ gitu. Mereka kepingin gitu kan. Itu balik lagi karena gue alhamdulillah ya punya teman-teman yang berbakat gitu loh. Sebelum yang lain-lain kan juga ada kayak kita punya teman Caplang ya kan. Iya. Ya kan dia jago main BMX dulu kan. Ya itu juga ngebuat gue waktu tinggal di Solo orang nggak percaya kalau gue kenal Caplang. Gitu kan waktu gue tinggal di Solo tuh gue bilang gini, gue main skate nih, gabung sama anak BMX. Tuh dia ngomongin Caplang tuh. Gue bilang Caplang tuh temen SMA gua, nggak percaya. Terus ada kompetisi C59 di Jogja.
Gue bilang, terus gue berangkat bareng-bareng ke sana. Terus gue temen gue bilang, "Nuh, Caplang katanya lo kenal." Gue panggil, "Plang." Dia dateng langsung ke tempat gue, ya kan, nyamperin gue. "Lo nggak percaya nih temen gue bilang. Terus dia bilang, "Wah iya." Terus gue diajak ke bisnya kalau anak-anak BM kan istilahnya artis kan gitu kan, BM Cycle kan dulu kan, diajak ke bis. Gue dikasih baju banyak. Makanya temen gue langsung sama gue deket banget. Ya karena nggak percaya, gue bilang gue ngomong nggak bohong gitu kan. Gue bilang. Terus juga anak skate, gue kenal sih ini, main amatir gitu. Itu dia balik lagi, gue dikenal orang karena temen gue gitu loh. Enggak, sebenarnya salah lo. Lu bisa kenal banyak orang karena lu bawaannya santai. Lu nggak punya lu nggak punya pikiran negatif sama orang lain. Jadi lu bisa berteman dengan siapa aja, Ji. Nah, itu Ji, karena mungkin lu sejak SMA aja udah gaul sama banyak orang gitu loh, dan lu bisa masuk ke siapa aja. Potensi lu sebenarnya di situ. Gua cuma orang yang hobi mencoba. Gue belum punya podcast, gue pengen punya podcast, gimana sih caranya? Gue hobi ngulik, hobi coba, nyoba-nyoba gitu loh. Kayak waktu pas pertama kali kita itu, gue ngeliat nih orang kok bikin video begini doang kok jadi banyak yang tonton ya. Kayaknya dulu waktu SMP gue pernah punya hobi yang sama nih kayak dia nih. Suka komedi, suka lucu. Gue nyoba dengan memaksimalkan kemampuan gue, Ji. Background gue komputer. Ya kan, berarti gue bisa ngedit. Gue nggak ngerti kamera, gue nggak ngerti nih pencahayaan apa segala macem. Ya gue coba belajar gitu loh. Setelah itu gue maksimalin apa yang bisa gue buat dari apa yang gue pelajarin gitu loh. Jadi sih kalau lo bilang, wah lu bisa punya begini ya karena gue nyoba. Kalau lu nyoba juga lu bisa sebenarnya. Iya, itu dia makanya balik lagi. Ya kan orang yang menilai ya, tapi gue tanpa sadar gue punya temen-temen menurut gue mereka hebat-hebat gitu loh. Gue balik lagi orangnya orang minder sebenarnya gitu, gue orang yang minder. Jadi orang jadi pasti nggak percaya, si ini gue kenal gitu kan. Gue bilang, tapi nggak percaya karena lu kan istilahnya gue disepelein gitu kan. Akhirnya gue panggil beneran, nyamperin gue. Ya tapi ngomong-ngomong, Caplang kalau dipanggil ke sini mau nggak ya? Mau pasti. Mau lah, kalau ngobrol-ngobrol kayak gini dia pasti mau. Jujur tuh, gue kalau misalnya sekarang nih, karena kan gue gak ada kata Caplang kan. Takut gue panggil, gak berani gue. Karena buat gue, dia dulu famous di sekolah. Terkenal gitu loh. Iya. Gue gak berani aja. Itu kelemahan gue sebenarnya. Kalau gue nggak deket, gue nggak berani. Lo waktu itu berani manggil gue. Karena lu udah deketin duluan. Deketin lu duluan. Ibaratnya lu sekali tektokan kena nih sama gue nih, baru berani gue. Tapi kalau misalnya tektokannya nggak kena, nggak berani gue. Ibaratnya udah beda dunia, nggak berani gue. Karena gue takut salah mengambil persepsi tentang dia. Sama kayak gue juga, wah Tata manggil gue nih. Kenapa nih? Gitu kan tanya aja. Gue kan gak mikir ke situ, gue kan nggak tahu. Gue kan lihat lu aja kan pasti kalau pas ke Bokau ya kan, nongkrong di tongkrongan kita tuh, ya kan. Ya dan lu tahu kan, kalau zaman SMA dulu ya lu tau lah zamannya masih rasis, masih apa gitu loh. Kayak gitu. Terus terang dulu gue lumayan kena digituin, walaupun gue nggak menunjukkan gitu loh. Gue juga sama tak, zaman SMA itu gue juga ngerasa diasingin. Sama, gue mikirnya waktu zaman SMA tuh gue tuh kan nggak punya apa-apa nih, gitu kan. Cuman yang deket sama gue balik lagi ke Caplang ya, gue ngomongin Caplang. Dia yang care sama gue, Caplang tuh. Kalau yang lain tuh terlalu ngelihat, maaf dulu tuh ngomongin dia punya apa, gitu loh istilahnya. Dia punya mobil nih, ya kan dulu tuh. Gue nggak pernah diajak sama mereka yang komunitas. Iya, ibaratnya orang-orang yang tersingkirkan sih. Gue dulu orang yang tersingkirkan. Zaman SMA tuh gue minder. Gue waktu itu karena maksa aja gitu loh. Gue pernah jadi waktu itu sama Wawan Bewok ya. Wawan Bewok tuh pernah ngajak gue sekali, dan pernah mobilnya tuh nabrak di daerah Grogol. Dan gue turun tuh karena wilayah gue kan. Iya. Dan semenjak itu
Wawan jadi sering ngajak gue, jadi ngerasa gue kayak anak gaul gitu loh. Gue kayak tertolong dalam hal-hal nggak nyangka gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Gue dulu banyak tuh yang gue ngerasa teman-teman gue, wah lo mainnya main cewek-cewek cakep gitu kan, orang elit-elit, gue mah nggak pakai orang kayak gitu kan. Gue dulu minder di situ. Cuman yang care satu doang, Caplang itu dia. Sampai sekarang gue juga dulu tuh nganggapnya terlalu milih-milih. Gue nongkrong di bab ya karena maksa. Gue pingin punya temen. Di saat gue ditinggalin pun ya sudah, emang gue nggak bisa masuk ke situ gitu kan. Oke. Gitu, istilahnya seperti gitulah. Jadi gue terus terang gue punya ya sakit hati gitu gak ada. Berarti gue tarik kesimpulan semua orang sebenarnya mengalami hal yang sama ya. Iya. Tinggal waktu itu dia bertindaknya seperti apa ya. Iya. Berarti kesimpulannya ya kita harus percaya diri aja sih sebenarnya. Nggak kenal dia siapa gitu loh. Kalau masa SMA kan masa pengenalan diri kan. Iya. Ibaratnya kayak masa-masa minder biasanya. Iya, masa minder. Ada orang yang berhasil lolos dari mindernya dia, ada yang nggak berhasil. Yang nggak berhasil biasanya itu yang jadi bahan bulian biasanya kan. Iya, jadinya kayak gitu. Terlalu gue juga dulu banyak dibuliin kayak gitu. Cuman kan gue maksa buat ikut karena gue pengen punya temen. Ketika gue lulus dan gue bisa megang uang hasil sendiri, itu gue ngerasa ini diri gue. Gue berani mendingan itu kayaan bokap lo dulu kan gitu. Sekarang ayo gitu kan, hitungannya gue berani bersaing, gue siapa ketemu lo biasa aja gitu kan. Jadi waktu berbeda tuh di saat ya gue punya idealis dan gue udah mulai punya penghasilan tuh. Iya. Di situ gue istilahnya nganggap orang semua sama. Kalau zaman SMA gue waktu itu terus terang minder, tapi gue maksain karena gue pengen punya temen ya kan. Iya benar. Mana yang care kan ketahuan kan kayak gitu. Jadi kita nanti bakal bikin konten lagi nggak? Boleh aja sih, boleh aja. Tapi lu nggak ada waktu bangsat. Ada waktu, bisa. Terus kita atur lagi lah. Pokoknya setoran di rumah damai bisa. Setoran dulu ya. Setoran dulu yang penting. Ngelakuin dulu, baru ngomong. Iya benar. Yang penting ya itu yang gue pesan tadi sih, gali potensi aja sih. Maksud gue kalau lu nggak pernah nyoba, lu nggak pernah ngegali, lu nggak pernah ngelakuin itu, lu research apa yang lu dapat dari itu, ya lu nggak akan pernah tahu, gitu. Nah gue juga sebenarnya nggak tahu nih kelanjutan podcast ini gimana. Gue cuma jalanin aja. Cuman minimal kan gue sudah pernah mencoba. Masalah berhasil atau enggak urusan belakangan. Gue nggak peduli orang bilang, wah podcast lu isinya nggak berbobot, podcast lu nggak bakalan laku, nggak peduli gue. Lu punya nggak? Iya. Itu sama. Racun-racunnya di tempat gue juga begitu sama. Iya. Ya udahlah. Sekarang gue mau memberi lu sesuatu seperti biasa. Ini ada kenang-kenangan Ji dari podcast orang biasa. Podcast orang biasa. POB. Kecilan nggak? Kecilan? Enggak, pas nih. Lu pakai di pasar tuh ya? Pasti. Pas gue setel ini. Ya udah deh, oke kali gitu. Kita tutup aja podcast orang biasa kali ini. Sekali lagi, ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu U Se San O I.